Oke, halo guys, kembali lagi. Di video kali ini kita akan menginstal macOS dari distro Olarilla, yaitu macOS Mojave. Di sini kita akan membuat USB installernya dengan menggunakan Windows tentu aja, agar lebih mudah untuk proses restore image-nya. Dan pertama-tama ada beberapa hal yang perlu kalian butuhkan sebelum bisa mengikuti tutorial kali ini. Yang pertama, kalian membutuhkan Balena Etcher-nya. Kalian bisa download di Balena Etcher, kemudian klik aja download di sini, nanti akan diarahkan ke halaman download. Kemudian kalian juga membutuhkan USB image dari Olarilla. Kalian bisa login terlebih dahulu ke forum ini, kemudian pilih Olarilla Vanilla Image. Kemudian kita turun pilih yang macOS Mojave Olarilla. Kalian bisa klik di sini untuk download torrentnya, atau kalian bisa klik untuk mendownload media filingnya. Dan karena di sini saya sudah melakukan download untuk Balena Etcher dan macOS Mojave-nya, di sini kita akan langsung ke proses restore-nya atau proses writing image-nya ke USB flash disk-nya. Kayak gitu. Yang pertama-tama langsung aja ya buka Balena Etcher-nya. Di sini saya pakai Balena Etcher Portable. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan interface seperti ini. Kemudian kita pilih aja Fresh from File. Kemudian untuk file yang akan kita flashing adalah macOS Mojave versi Olarilla. Jadi kita pilih yang ini ya. Open. Kemudian untuk select target, kita arahkan ke USB SanDisk 3,2 Gen 1 USB drive. Ini merupakan USB yang sebelumnya saya gunakan untuk menginstal High Sierra, jadi saya akan tumpuk aja karena nanti akan diformat. Kalau udah pilih select, kemudian pilih aja flash. Oke, proses flashing sedang berjalan. Kita tunggu hingga proses flashingnya selesai. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, sampai di sini proses pembuatan USB installer untuk macOS Mojave dari Olarilla-nya sudah selesai. Kita akan langsung aja menuju ke BIOS-nya. Kita akan setting terlebih dahulu sebelum melakukan instalasinya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke BIOS terlebih dahulu. Saya hidupkan dulu CPU-nya. Lalu di sini saya tekan delete untuk masuk ke boot menunya. Oke, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini untuk mainboard Z390UD. Jadi ini ada beberapa yang perlu kita setting. Kita load optimize default aja. Oke. Kita mulai dari atas ya. Boot numlock state. Oke, aktif nggak apa-apa. Kemudian CFG lock-nya diaktifkan. Security option-nya sistem. Full screen logonya enable nggak apa-apa. Boot priority-nya USB ya, karena kita akan menginstalnya dari USB. Kemudian fastboot disable, mouse speed-nya biarkan aja. Kemudian Windows 8.10 fiturnya kita ganti other OS. Kemudian CSM support-nya kita disable. Kayak gitu sih. Untuk secure boot-nya pilih disable ya. Kayak gitu. Kemudian untuk sistemnya ini adalah sekilas sistem yang saya gunakan untuk menginstal Hackintosh ini. Di sini saya seperti biasa saya menggunakan Z390UD dengan BIOS versi F10. Kemudian untuk prosesornya saya menggunakan Intel Core i5 9400F. Dan karena ini merupakan prosesor seri F, saya menggunakan eksternal VGA yaitu AMD RX 570 untuk VGA card-nya. Kemudian kita masuk ke setting. Power management udah disable ya. I/O ports-nya ini biarkan aja. Kemudian audio control-nya enable. Above 4G decoding-nya kita enable kan. Resist bar-nya biarkan aja. Kemudian super I/O configuration-nya ini di disable aja karena kita tidak pakai I/O configuration-nya. USB configuration-nya di sini ada SHI handoff-nya. Kita enable, kemudian yang lainnya biarkan disable, biarkan lainnya enable juga, kecuali port 60/64 emulation. Kemudian network state configuration disable, NVMe configuration kita nggak pakai NVMe karena kita pakainya SSD SATA, jadi biarkan aja. Dan ini SATA dan RST configuration, pastikan untuk SATA modenya itu pilih yang AHCI. Gitu. Dan sini juga udah terdeteksi ya di SATA port 2 itu Asus SU650 120GB. Itu adalah SSD yang sudah saya siapkan yang nantinya akan dipakai untuk proses percobaan instalasi macOS Mojave ini. Oke, sepertinya nggak ada lagi yang perlu disetting. Ini TWAC untuk overclock biasanya. Jika udah, kita akan coba save dan exit terlebih dahulu. Yes. Oke, selanjutnya kita akan mulai booting untuk proses instalasinya. Di sini saya akan hidupkan terlebih dahulu. Oke, di sini ada USB, hanya ada satu ya, UEFI USB Partition 1. Saya pilih ini aja. Lalu di sini sudah muncul menu Open Core bawaan dari macOS Mojave dari Olarilla ini. Kita pilih aja install macOS Mojave.
Oke, sampai di sini kita udah masuk ke macOS Mojave Olarilla-nya. Kemudian akan diminta untuk memilih bahasa ya. Kita pilih Inggris saja. Next. Kemudian akan muncul macOS Utilities seperti ini. Di sini kita pilih disk utility terlebih dahulu. Kita akan format SSD-nya sebelum digunakan. Kita pilih View All Device untuk melihat semua device-nya. Dan di sini yang akan kita format adalah ini ya, data SU650. Kita pilih Erase saja langsung. Kemudian ini saya tuliskan SSD Mojave. Misalnya seperti itu. Kalian bisa sesuaikan dengan nama disk yang kalian inginkan. Jadi itu nggak perlu sama persis kayak gini sih. Namun untuk formatnya kalian bisa pilih macOS Extend Journalet, dan untuk skemanya jangan lupa pakai GUID Partition Map. Jika sudah, pilih Erase. Oke, kalau udah kita pilih Done, kemudian kita keluar dari disk utility-nya. Setelah itu kita melanjutkan proses instalasi dengan pilih Install macOS. Klik Continue. Oke, akan muncul halaman pertama untuk penginstalan macOS Mojave. Ini kita pilih Continue, Agree juga. Dan untuk disknya dia minta disk yang udah kita format tadi ya. Jadi jika misalnya disk teman-teman itu belum diformat sesuai format yang diinginkan oleh installernya, maka akan seperti ini biasanya. Dia tidak bisa diselect dan tulisannya lock kayak gitu. Jadi kita pilih yang ini karena ini yang baru saja kita install. Baru saja kita format. Kita pilih install kemudian. Oke, proses ini akan memakan waktu, jadi kita akan tunggu hingga prosesnya selesai.
Oke guys, di sini kita udah masuk ke halaman awal welcome dari post installnya. Di sini kita pilih aja Indonesia ya. Kemudian kita pilih continue. Lalu ada select your keyboard, pilih continue aja. Data and privacy, continue. Saya tidak akan mentransfer, jadi saya pilih don't transfer any information for now. Di sini akan saya setup letter aja untuk Apple ID-nya. Dan kita akan dibawa ke halaman term and condition. Kita pilih agree aja. Agree lagi. Untuk full name saya akan tuliskan Mohave di sini. Jika sudah dilengkapi untuk pembuatan account-nya, kita pilih continue untuk mulai membuat account baru. Oke, selanjutnya adalah Express Setup. Saya pilih Customize aja. Untuk location, saya hilangkan centangnya karena saya tidak mau di tracking. Kemudian untuk lokasinya kita pilih Jakarta aja. Jakarta, Indonesia ya. Kalau udah pilih continue. Lalu untuk analitiknya saya akan matikan karena saya tidak ingin men-share data di komputer saya. Di sini juga ada Siri. Untuk Siri-nya saya matikan. Nah, di sini kalian bisa memilih mau dark mode atau light mode. Ini baru tersedia di macOS Mojave. Jadi saya akan pilih light aja biar lebih cerah tampilannya. Kita tunggu hingga proses setupnya selesai. Oke, keyboard setup assistant kita pilih continue. Lalu pilih done. Nah, sampai di sini proses install macOS Mojave versi Olarilla-nya udah selesai sebenarnya. Kita bisa cek dari sistem ini dia udah pakai iMac Pro ya, SMBIOS-nya, dan prosesornya juga udah terdeteksi. Daripada kita pakai Xera kemarin, itu belum terdeteksi untuk prosesornya, memori, startup disk, SSD-nya, lalu grafiknya juga udah benar RX 570 4 GB seperti itu. Kita bisa lihat display, storage, memori yang terinstall kayak gitu dari sini. Jadi sampai di sini proses instalasinya sudah selesai, tapi ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar sistemnya lebih teroptimis lagi. Yang pertama, kalian bisa mengganti open core-nya dengan bootloader open core yang sesuai dengan tipikal atau hardware yang teman-teman gunakan. Karena yang open core yang kita gunakan tadi emang sih udah bisa booting, nggak ada masalah sampai sini, tapi itu biasanya dari Olarilla dikasih semuanya, maksudnya cache atau driver yang tidak dibutuhkan itu juga akan di load. Jadi sangat saya sarankan jika kalian ingin menggunakan distro ini untuk jangka waktu yang lama, kalian bisa melakukan mulai optimasi, mulai pelajari manual dari Dortania panduan open core-nya agar kalian bisa lebih memaksimalkan potensi dari macOS yang kalian miliki kayak gitu. Dan untuk yang kedua, kalian bisa mulai melakukan USB mapping agar semua port USB yang kalian miliki bisa berjalan dengan kecepatan full speed. Misalnya USB 3 ya minimal bisa jalan 5 GB, tapi kalau USB 2 cuma 480 MB seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu dari saya bagaimana cara menginstal macOS Mojave versi Olarilla ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis komen di bawah. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.